Perkenalkan, nama saya Hibrizina Bella Labiu. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan dongeng berjudul Sarmin dan Burung Perkutut Keberuntungan. Di sebuah pinggiran desa, hiduplah seorang Sarmin yang hidup miskin karena ditinggal kedua orang tuanya. Tetapi kedua orang tuanya meninggalkan sepetak tanah yang Sarmin gunakan untuk berladang. Namun karena kemarau panjang, tahun ini ia gagal panen. Semua padinya kering kerotan karena tidak ada sumber air. Lagi-lagi gagal panen. Lalu bagaimana aku bisa hidup? Apa iya ini saatnya aku merantau ke kota, meninggalkan kampung halaman bapak dan menembus hidup di kota? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Sarmin mendengar suara kicauan yang merdu diikuti suara yang memanggil namanya. Hei Sarmin! Sarmin! Sarmin Bimail! Siap itu. Sarmin bingung mencoba mencari asal suara itu. Ia menoleh ke segala arah, namun tetap tidak bisa menemukan sumber suara itu. Hei Sarmin, aku di atas pohon. Sarmin kembali mendongak ke pohon. Ia sangat terkejut. Ia melihat seekor burung perkutut tengah memandangnya. Burung perkutut itu jenis burung perkutut tumpuk. Konon katanya burung perkutut sejenis itu dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Kau bisa bicara? Benarkah? Alah, dasar manusia. Sudah jelas kan kau bisa mendengarkan suaraku? Badan Sarmin merinding, lututnya bergetar dan kata-katanya terbata-bata. Namaku Sri Tanjung, nama yang diberikan oleh bapakmu dulu. Aku pernah ditolong oleh bapakmu. Aku hampir mati karena terjerat tali. Untungnya bapakmu segera datang dan menolongku. Belum sempat membalas budi, ku dengar orang yang menolongku telah wafat. Jadi aku akan membalas budi kepadamu sebagai anaknya. Sarmin, aku akan membuat hidupmu sejahtera, namun dengan satu syarat. Benarkah? Terima kasih Sri Tanjung, terima kasih Sri Tanjung. Lalu apa syaratnya? Kamu harus jujur dan tidak boleh serakah. Keserakahan akan membuat alam dan dirimu hancur. Kau harus bisa menjaga alam. Sri Tanjung, tentu saja itu syarat yang sangat mudah. Allah, berkata saja memang mudah. Tenang saja Sri Tanjung, kau bisa memegang ucapanku. Baiklah, aku akan memegang ucapanmu. Pertama-tama, aku akan bertapa selama 1 minggu untuk meminta hujan kepada Sang Hyang Kudu. Lalu, aku akan memberimu telur emas milikmu untuk kau jual dan untuk kau belikan bibit tanaman terbaik. Setelah itu, kau bisa memulai usaha bertanimu sendiri. Sarmin sangat senang. Ia mengangguk tanda mengerti. Setelah itu, pergilah Sri Tanjung ke dalam hutan belantara untuk bertapa. Seminggu kemudian, hujan mulai turun, sungai mulai mengalir kembali, dan tanah Sarmin pun tidak gersang lagi. Semua penduduk desa bersorak riang tak terkecuali Sarmin. Terdengar suara ketukan. Sarmin bergegas membuka pintu. Wow, telur emas. Wow,
Ini telur emas asli. Wow. Terima kasih Sri Tanjung, terima kasih Sri Tanjung. Aku akan melihat kebaikanmu selalu. Setelah itu, Sarmin menjual telur tersebut di pasar untuk dibelikan bibit tanaman terbaik serta peralatan bertani terbaik. Lalu ia mulai mencangkul, menanam bibit tanaman tersebut hingga menjadi padi. Pada saat panen, hasilnya sangat melimpah. Ia pun menjadi petani paling kaya di desa. Namun sayangnya, ia tidak merasa puas. Ia pergi ke kota untuk mencari tahu bagaimana orang-orang di sana mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ia belajar dari saudagar kaya. Tuan, apa yang Tuan gunakan agar hasil panen semakin melimpah, Tuan? Sarmin, kau harus pintar, bukalah lahan lebih luas. Tapi aku tidak punya lahan yang luas, Tuan. Sarmin, kau bisa membabat hutan dan kau buka bisa untuk lahan pertanianmu. Semakin luas lahanmu, semakin banyak juga penghasilanmu. Jika perlu, gunakanlah pupuk kimia agar tanamanmu cepat panen. Tapi itu kan merusak alam, Tuan. Alah, urusan rusak belakangan. Yang penting uang bukan. Setelah itu, Sarmin bergegas pulang dan membeli alat berat untuk membuka lahan pertaniannya. Ia juga meminta warga desa untuk menebang hutan dan iming-iming uang. Ini lahan Sarmin semakin luas, ia bertambah kaya. Sri Tanjung yang mengetahui hal ini pun menjadi sangat marah. Bram mendatangi Sarmin. Hei Sarmin, kau terangkan kunci. Lihat akibat perbuatanmu ini. Hutan menjadi gundul dan tanah menjadi rusak. Apa salahku? Aku hanya ingin menjadi kaya. Bukankah Tuhan menyediakan alam untuk kita gunakan? Memang benar, namun kau juga harus bisa menjaga pemberian Tuhan. Aku tidak peduli apa yang kau katakan, Sri Tanjung. Jika kau tetap keras kepala, kau akan menanggung kemarahan alam, Sarmin. Tunggu saja. Sri Tanjung bergegas terbang. Tak lama kemudian, gemuruh petir menggelegar, hujan badai datang. Tolong, banjir, tolong, banjir, tolong. Sarmin dan warga desa mencoba untuk menyelamatkan diri dan hartanya. Namun tidak sempat, banjir bandang menyapu habis semuanya. Ini apa yang dimiliki Sarmin telah habis disapu alam. Alam marah karena kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Teman-teman, semoga dari cerita yang saya sampaikan ini kalian dapat mengambil nilai moral dan hikmahnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.